Assalamualaikum Sobat Kepo. Apa yang Sobat Kepo tahu tentang Sarkem? Iya, Sarkem alias Pasar Kembang memang dikenal sebagai kawasan prostitusi terbesar di jantung kota Yogyakarta. Pengajian di Sarkem itu pengajian paling menyenangkan sedunia karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Tapi, apakah Sobat Kepo juga tahu, di balik gemerlapnya dunia malam Sarkem, Gus Miftah sudah belasan tahun rutin pengajian bersama para penghuni lokalisasi Sarkem. What is your name? Saya nama Audurlinda. Audurlinda. Complete name? Audurlinda Sony Dotes. Modern. Seperti pekerja seks komersil, mucikari, dan preman lokalisasi. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Kalian semuanya, baik Sobat Kepo maupun yang di studio, berpuasa. Puasa dalam bahasa Arabnya adalah as-saum, atau dalam Al-Baqarah 183 kita mengenal dengan istilah as-syam. As-saum atau as-syam itu maknanya adalah al-imsak. Makanya kalau di Indonesia Sobat Kepo sering mendengar, biasanya 10 menit menjelang adzan subuh itu diumumkan melalui speaker-speaker masjid. Imsak, imsak. Imsak itu artinya apa? Orang Jawa mengatakan ngeker, mengekang, ngempet atau menahan. Jadi puasa itu adalah artinya menahan diri. Menahan dari hal apa? Menahan dari hal-hal yang kurang baik. Menahan hal-hal diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya bulan puasa itu kalau tidak bisa berbuat baik minimal gak usah berbuat buruk. Jadi kalau memang belum bisa berbuat baik ya jangan berbuat buruk. Maka perbuatan yang boleh dilakukan di luar bulan puasa, di bulan puasa kalau bisa jangan dilakukan. Contoh saya mau tanya sama kalian di studio. Boleh nggak kalau kita dimaki sama orang gantian balas memaki itu boleh apa enggak? Di luar Ramadan boleh. Asalkan makiannya sama, kencengnya dan volumenya sama. Boleh, nggak ada masalah. Tetapi kalau di bulan Ramadan, ketika kita dimaki sama orang, dasar kamu, cukup kita jawab, inni shaimun. Sorry, aku sedang berpuasa. Kalau di luar bulan Ramadan boleh kita balas, di bulan Ramadan jangan dibalas. Kenapa? Jangan sampai puasa kita sia-sia. Karena kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Seberapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Contoh lagi begini, kalian dipukul sama orang, balas mukul itu boleh apa enggak? Boleh, asalkan pukulannya sama, keras dan pelannya sama, di tempat yang sama, itu boleh. Jadi kamu dipukul, gantian mukul, itu boleh. Kamu digebuk, gantian gebuk, boleh. Asalkan volumenya sama. Yang nggak boleh itu kamu ditendang, kamu balas dengan memukul. Nah itu nggak imbang. Kamu cuma dijiwit, balasnya dengan ngeplak. Lah itu nggak boleh. Lah ketika bulan Ramadan, ketika kita dipukul sama orang, cukup kamu katakan, sorry, inni shaimun. Balasnya kapan? Habis maghrib. Ya enggak. Jadi nggak mukul malah balasnya habis maghrib. Jangan. Nah pertanyaannya kemudian adalah kalau kita supaya bisa berbuat baik di bulan Ramadan, caranya bagaimana? Allah mengatakan pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan.
bahkan 1000 kali lipat. Artinya apa? Kalau Anda memberikan sodakoh kepada anak yatim di bulan Ramadan satu saja, itu sama dengan memberikan sodakoh kepada 1000 anak yatim. Kalau Anda memberikan buka puasa kepada satu orang saja, itu sama halnya Anda memberikan buka puasa kepada 1000 orang. Artinya apa? Lipat ganda 1000 kali lipat. Tapi juga sebaliknya, bagaimana kalau kita berbuat buruk? Nah ini, angel. Kalau berbuat baik dibalas 1000 kali lipat. Bagaimana dengan perbuatan yang buruk? Apakah balasannya sama? Tado afatis sayiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya apa? Kalau Anda berbuat baik sekali, pahalanya 1000 kali lipat. Anda berbuat dosa sekali, juga mohon maaf, dosanya 1000 kali lipat. Wow. Jadi kalau kamu nakali sama cewek sekali saja di bulan Ramadan, itu sama halnya kamu nakali 1000 kali. Ibu-ibu berani dengan suaminya saja sekali di bulan Ramadan, itu sama dengan berani 1000 kali. Perbuatan baik diganjar 1000 kali lipat. Ibu-ibu senyum sama suaminya sekali saja di bulan Ramadan, itu sama dengan senyum 1000 kali lipat. Apalagi kalau senyumnya 10 kali, itu berarti 10.000 kali lipat. Tapi sebaliknya, Anda berani sekali sama suami, itu sama dengan berani 1000 kali kepada suaminya. Oh, ibu-ibu ingat-ingat ya, Anda melayani suamimu di bulan Ramadan sekali saja, itu sama dengan halnya dengan melayani 1000 kali lipat. Wow, langsung ibu-ibu bilang, ya udah Gus kalau begitu, kan Ramadan sekali sama dengan 1000. Berarti besok habis Ramadan kita gak usah melayani suami. Lah kenapa Bu? Depositonya masih banyak. Nggak seperti itu. Artinya ini adalah bulan latihan supaya kita dididik menjadi orang-orang yang luar biasa dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Maka bulan puasa ngempet menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau toh kita tidak bisa baik, minimal tidak buruk. Amin Allahumma amin. Nah, aku yo nganggo watuk barang bro. Kamu ini namanya hahe. Seperti biasa, saya selalu ditemani dengan tamu-tamu istimewa yang akan ngobrol bareng Gus Miftah. Nah, dua tamu saya kali ini sangat erat dengan kehidupan dunia malam. Dulu mereka dugem, dunia gemerlap. Tapi sekarang mereka dugem, duduk gemetar. Seperti apa dan bagaimana ceritanya? Saya akan undang Mas Indra dan Mbak Anggun naik ke pelaminan. Naik menemani saya. Silakan Mas Indra dan Mbak Anggun. Tepuk tangan. Masya Allah. Monggo. Ya. Ini jaga jarak ya. Sudah jaga jarak. Dua orang ini orang yang ketemu saya memang di dunia malam. Nah, untuk Mas Indra dulu. Coba perkenalkan. Mas Indra ini siapa, dulu pekerjaannya apa, dan sekarang apa? Wow, tatonya menyenangkan toh. Oh, ini kalau ditanya malaikat, itu tato apa? Jawab saja, batik alami. Silakan Mas Indra. Ya, terima kasih Bah. Perkenalkan nama saya Indra Bah. Zaman dulu Bah, itu pekerjaan saya di dunia persilatan Bah. Ya rampok, ya copet, penodong, bandar narkoba. Sik wedi ya. Gegek kamu temannya. Narkoba terus. Bandar togel dan saya adalah mucikari terbesar di wilayah Jogja, Pak. Wuh, mucikari terbesar, Bro. Oke. GM. Bukan Gus Miftah loh ya. Terus sekarang gimana Bang Mas Indra? Ya alhamdulillah. Dulu kan seperti itu, terus sekarang gimana? Alhamdulillah, Bah. Saya udah punya cita-cita, punya nadar. Kalau saya punya anak perempuan, Bah, insya Allah akan berubah. Dalam perjalanan, saya bisa ketemu Abah, alhamdulillah. Walaupun saya dulu sama Abah itu nggak terlalu senang dan nggak suka sebenarnya ikut pengajian di wilayah saya. Tapi alhamdulillah. Ternyata dia dulu nggak suka sama saya. Nanti dulu Bang, nanti dulu Mas Indra. Saya sebelum nggak sukanya karena apa? Saya tanya Mbak Anggun dulu. Saya tanya Mbak Anggun dulu, Masya Allah. Kayak ukti. Pakaiannya asoy.
Maka saya selalu bilang, tau, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor, iya kan? Nah, kain kafan putih menakutkan, kain hitam yang dipakai Mbak Anggun tapi menyenangkan. Iya. Untuk Mbak Anggun, ini sepakat ya, kita pakai nama samaran. Nama asli beliaunya rahasia. Karena saya sepakat manggil dia Mbak Anggun. Seanggun cerita dia hari ini setelah bertaubat. Coba diceritakan Mbak Anggun, dulu kerja di mana? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anggun. Saya dulu pernah kerja di Jogja. Di Jogja. Suatu tempat yang nggak layak lah. Gak layak. Apa itu tempatnya nggak layak? Itu di kamar mandi atau apa itu? Prostitusi, Gus. Oh, di tempat prostitusi. Jadi di Jogja itu ada tempat prostitusi besar yang namanya Market Flower. Flower Market. Pasar Kembang. Sebelum lanjut ke Mbak Anggun ini yang tadi ngaku pernah kerja di prostitusi, saya ke Mas Indra dulu. Mas Indra, bisa diceritakan dengan lengkap, Mas Indra ini berapa lama kerja sebagai preman di lokalisasi itu? Kerja itu di lokalisasi aja, Gus. Dulu di luar kota juga saya. Dari selepas SMP itu udah malang buana, Gus. Jadi nakalnya dari SMP? Dari setelah SMP saya udah nakal, Gus, di luar kota, Pak. Dari kereta ke kereta, dari bis ke bis, dari rumah ke rumah dulu. Yang dilakukan apa itu? Dari kereta ke kereta, bis ke bis, rumah ke rumah? Bajing loncat, Pak. Oh, bajing loncat. Jadi itu sudah dilakukan sejak SMP? Sudah setelah SMP, Pak. Umur berapa Mas Indra? Masih umur belasan, Pak. Saya memang agak dekat dengan beliaunya karena beliau ini pengawal saya akhir-akhir ini. 4 tahun, 5 tahun inilah. Tapi saya belum pernah sampai nanya-nanya dari dulu SMP bagaimana. Itu sudah mulai maling udah sejak mulai, SMP? Dari maling, jambret udah umur segitu, Pak. Belasan tahun saya. Nah, barangkali juga pemirsa pengen tahu, sebagai seorang preman besar, sebenarnya tugas seorang Indra ini apa dulu sebagai preman? Apa saja yang pernah dilakukan? Walaupun saya tuh pekerjaannya di dunia persilatan, Bah, tapi sebenarnya saya tuh juga ingin punya cita-cita yang sangat mulia, Bah. Waktu itu saya kepengen kalau insya Allah, saya ingin insya Allah bisa naik gaji, Bah. Mungkin sebelum saya lanjutkan begini, tadi kan Mas Indra sempat bilang tuh, pernah benci banget sama Gus Miftah, nggak seneng lah sama saya itu. Itu kenapa dulu Mas Indra? Pas lihat saya sekian tahun yang lalu. Iya. Mungkin hampir 7 tahun yang lalu ya, Pak ya. Saya kan pernah dengar Abah ngaji di kafe-kafe sebelum di lokalisasi, Pak. Saya kan mangkalnya di lokalisasi, Pak, dan bersama anak buah saya. Abah kok tiba-tiba ngaji di wilayah saya gitu loh. Takutnya kalau Abah ngaji kan nanti pada pekerja saya komersial pada ikut ngaji, jatah saya berkurang gitu loh, Pak. Intinya itu. Makanya saya pasang mata-mata suruh ikut ngaji Abah. Dan anak buah bercerita tentang Abah itu ngajinya tuh enak, nggak pernah menjudge orang untuk kamu salah atau benar, enggak. Jadi saya malah ikut Abah dan alhamdulillah 6 tahun ini saya sebagai santrinya Abah. Oh, luar biasa. Jadi dulu memang sempat ada miss ketika saya ngaji di kafe-kafe, kemudian saya mengulangi lagi ngaji di Sarkem. Karena sebetulnya sebelum saya kenal sama Mas Indra, itu udah ada pengajian di situ, di lokalisasi. Tapi dengan dulu seniornya Mas Indra. Lah begitu mau ngaji lagi ketahuan sama dia. Sempat kemudian miskomunikasi dan agak rame. Kalau di karaoke itu kalau senang sama cewek itu kalau ngasih bukan uang ya, motor baru ya kasih ini.